Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Puspita Dewi, NIM 0444542997, Program Studi Manajemen Universitas Terbuka. Ingin mempresentasikan hasil analisis saya mengenai negara dan konstitusi yang diambil dari buku Pendidikan Kewarganegaraan edisi 3 Universitas Terbuka. Darmadi menjelaskan, negara adalah organisasi yang dibentuk berdasarkan kesepakatan sekelompok masyarakat yang kemudian dinamakan warga negara, dengan memiliki sistem atau tata kerja yang dibentuk oleh alat. Ada 3 unsur utama pembentuk negara. Yang pertama rakyat, yang kedua wilayah, dan yang ketiga penguasa atau pemerintah yang berdaulat. Pada hakikatnya, negara dibentuk dan dibuat untuk membangun tatanan kehidupan masyarakat agar teratur dan berjalan lebih baik. Pengertian dan hakikat negara berbeda dengan bangsa. Bangsa diartikan sebagai suatu kesatuan solidaritas, kesatuan yang terdiri dari orang-orang yang merasa setia kawan dengan yang satu dan dengan yang lain. Konsep bangsa memiliki beberapa makna. Yang pertama, bangsa dalam arti etnis, yang bermakna sekelompok manusia yang memiliki satu keturunan atau ras yang sama dalam suatu wilayah tertentu dengan bentuk dan warna kulit yang sama. Dan yang kedua adalah bangsa dalam arti budaya, yang bermakna sekelompok manusia yang memiliki kebudayaan yang sama seperti adat istiadat dan kesamaan budaya yang lainnya seperti bangsa Jepang dan bangsa Korea. Dan yang ketiga, bangsa dalam arti politis, yang bermakna sekelompok manusia yang memiliki satu paham dan satu ideologi yang sama dalam suatu organisasi kekuasaan dalam negara, seperti menggunakan ideologi Pancasila bagi bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita kebangsaannya. Negara itu sendiri bisa lahir karena kehidupan kebangsaan lebih dulu sudah ada. Negara dirumuskan karena ada keinginan dan cita-cita masyarakat untuk membentuk organisasi sosial dan politis. Ada 2 teori yang menjelaskan tentang terjadinya negara. Yang pertama teori ketuhanan dan yang kedua teori perjanjian. Yang secara umum negara memiliki tujuan. Yang pertama membangun kondisi masyarakat yang stabil, dan yang kedua mensejahterakan kesejahteraan umum, dan yang ketiga menjamin keamanan masyarakat. Dan yang keempat memelihara dan menjamin terlaksananya hak asasi manusia. Adapun fungsi dari negara, yang pertama menjaga keamanan dan ketertiban, yang kedua menegakkan keadilan, dan yang ketiga mengupayakan kesejahteraan, dan yang terakhir keempat melaksanakan fungsi pertahanan dan keamanan untuk mengantisipasi serangan dari luar. Konstitusi itu sendiri merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintah diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Dalam konstitusi terdapat dokumen hukum, politik, dan ekonomi yang berfungsi sebagai mercusuar yang memberi pedoman suatu negara untuk menata dirinya. Tujuan konstitusi itu sendiri adalah untuk membatasi kekuasaan dari penguasa dan mengatur jalannya penyelenggaraan negara. Karena konstitusi pada hakikatnya berlaku sebagai hukum tertinggi, karena mempunyai wujud perjanjian sosial tertinggi seluruh rakyat yang berdaulat dalam suatu negara. Demikian analisis yang bisa saya sampaikan.